Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aulia, NIM 20122283. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai ruang lingkup filsafat. Yang pertama, apa sih itu filsafat? Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Adapun ilmu pengetahuan tersebut mencakup banyak hal, yakni mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politik, ilmu logika, dan ilmu keindahan. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, yakni isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan, dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Yang kedua, bagaimana sih karakteristik berpikir secara filsafat? Yang pertama ada berpikir menyeluruh. Berpikir secara menyeluruh adalah mencermati objek yang menjadi kajian yang tidak dipandang hanya dari satu sisi saja. Seperti yang diungkapkan oleh Susia Sumantri, seorang berpikir secara menyeluruh bagaikan seorang yang sedang menengadah ke langit, atau seseorang pendaki gunung yang melihat ke bawah. Pada saat orang menengadah ke langit, dia ingin mengetahui dirinya dalam kesemestaan galaksi. Dia tidak hanya berpikir tentang galaksi yang ada di langit saja, tetapi dia juga berpikir tentang keberadaannya di bumi yang dia pijaki. Demikian pula, seseorang yang berada di puncak, maka dia dapat melihat lembah dan negara di bawahnya. Jadi, berpikir secara menyeluruh ini merupakan berpikir sampai batas-batas pembeda objek yang kita kaji atau cermati. Batas-batas pembeda objek di sini mengacu pada batas-batas pengetahuan kita terhadap objek yang sedang kita cermati. Dan oleh karena itu, kita tidak hanya berpikir dan mencermati sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja, sehingga pengetahuan yang kita peroleh dilahirkan dari kegiatan secara menyeluruh. Inilah yang dimaksud dengan berpikir secara menyeluruh. Yang kedua ada berpikir mendasar. Berpikir secara mendasar adalah berpikir sampai ke pondasi dari ilmu atau pengetahuan yang kita kaji. Dalam berpikir secara mendasar, kita harus melakukannya secara sistematis, tidak hanya memikirkan pada tataran praksis, tetapi juga teknis dan metodologis sampai pada yang intinya, yaitu filsafat. Misalnya, ketika kita berpikir secara mendasar tentang belajar, kita tidak bisa hanya memikirkan bahwa belajar adalah seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan didasari dengan tujuan untuk membantu pihak lain atau peserta didik agar memperoleh perubahan perilaku. Tetapi, kita juga berpikir bahwa upaya untuk memanusiakan manusia sebagai bagian dari proses belajar. Maka, para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasan kita dalam berpikir. Di sini, hal yang mendasar adalah bahwa peserta didik pada hakikatnya adalah manusia. Secara filsafat, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji belajar adalah humanisme. Maka titik pokoknya yang kita kaji adalah sisi manusia. Yang ketiga ada berpikir spekulatif. Semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif. Spekulatif ini merupakan salah satu karakteristik berpikir filosofis. Memang dalam filsafat pemikiran diawali dengan keraguan, namun spekulasi itu tidak dilakukan secara sembarang, melainkan didasarkan pada pemikiran yang matang. Artinya, berpikir spekulatif di sini bukan coba-coba tanpa dasar pemikiran. Dalam berpikir spekulatif, kita juga memikirkan konsekuensinya. Kita bisa menilai mana spekulasi berpikir yang dapat diandalkan dan mana yang tidak. Tentu harus ada kriteria kebenaran yang dijadikan dasar. Yang keempat, ada berpikir relektif. Berpikir relektif adalah proses berpikir secara aktif, terus-menerus, gigih dan mempertimbangkan dengan seksama
tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya, dengan alasan yang mendukung dan menuju pada suatu kesimpulan. Menurut Visser, berpikir relaktif adalah proses berpikir kritis melalui penalaran untuk mengemukakan alasan-alasan dalam mendukung suatu keyakinan dan untuk mengevaluasi keyakinan tersebut. Berpikir relaktif menyatakan bahwa pemikiran filsafat tidak cenderung membenarkan diri, tetapi selalu terbuka, direnungkan secara berulang-ulang dan mendalam. Proses ini digunakan untuk mencari inti terdalam dari pemikiran tersebut, juga menemukan titik-titik simpul secara utuh dengan inti kehidupan manusia yang luas dan problematis. Jadi, sikap kehati-hatian dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan mencari fakta-fakta dan mendukung kebenaran. Yang kelima, ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses menentukan kebenaran, ketepatan, atau penilaian terhadap sesuatu yang ditandai dengan mencari alasan dan alternatif dan mengubah pandangan seseorang berdasarkan bukti. Yang keenam, ada berpikir postulatif. Postulat merupakan cara pandang yang tidak perlu diverifikasi secara empiris. Cara pandang ini bisa diterima atau bisa ditolak karena tidak berdasarkan fakta empiris. Ilmu dalam mengemukakan konklusinya selalu bersandar pada postulat-postulat tertentu. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.